Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang bagaimana mengimplementasikan latihan atau materi finite elemen untuk elemen batang pada bidang dua dimensi. Pembahasannya tentang exercise, ada dua latihan yang akan saya coba bahas. Nanti silakan disimak dengan baik dan ditulis sesuai dengan pemahaman yang bisa kalian ikuti. Yang berikut adalah contoh soal yang ada pada finite elemen batang untuk dua dimensi ya, dua dimensi. Jadi kalau kita lihat soalnya, ini ada dua batang yang disusun dengan sudut 45 derajat masing-masingnya, dimana batang ini memiliki 3 node 1, node 2, dan node 3. Kemudian disusun 45 derajat untuk elemen batang 1 dan 135 derajat untuk elemen batang 2. Dan pada node 2 diberikan gaya sebesar P1 dan P2. Seperti. Nah, setiap batang memiliki batang yang identik dengan nilai E, A, dan L, dan juga diberi beban seperti halnya yang tadi saya jelaskan. Pertanyaannya adalah cari displacement untuk titik 2 dan stres untuk setiap batangnya, seperti itu ya. Dimana untuk local order sistemnya adalah K1 dan K2 sama K1 aksen sama EA per L kali 1 min 1 min 1 dan 1 kemudian K2 aksen ya. Nah, langkah-langkah yang perlu kita lakukan adalah, pertama kita harus mencari elemen batang, stiffness elemen untuk setiap stiffness matrix untuk setiap elemen ya. Kita mulai dari elemen yang pertama ya, dimana pada elemen pertama memiliki sudut sebesar 45 derajat, dimana alfa adalah 45 derajat. Oke. Kalau kita buatkan trigonometrinya untuk cos dan sinus, maka kosinus alfa itu sama 45 derajat adalah setengah akar 2, dan sinus alfa sama dengan setengah akar 2, dimana nanti pada rumus ini akan disebut dengan C dan S ya, dan S. Oke. Nah, kemudian bagaimana rumus elemen rumus stiffness matrixnya untuk elemen 1 ya. Seperti yang sudah saya jelaskan pada sebelumnya, kita memiliki rumus baku yang kita bisa terapkan pada pembelajaran kali ini, dimana nilai K1 atau nilai K itu sama dengan EA per L dikali kosinus kuadrat dikali kosin dikali minus cos kuadrat dikali minus kosin. Oh maaf, ini agak terlalu sempit, coba saya geser aja. K sama dengan EA per L dikali cos kuadrat kosin minus cos kuadrat dikali min kosin. Atau baris keduanya kosin sinus kuadrat dikali min kosin dikali minus sinus kuadrat. Berikutnya minus cos kuadrat dikali minus kosin dikali cos kuadrat dikali kosin. Dan berikutnya minus kosin dikali sin kuadrat minus dikali kosin dikali sin kuadrat. Coba dicek apakah sama dengan yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, jika sudah sama, maka kita tinggal memasukkan nilai alfa kepada persamaan tersebut ya. Jadi ketika alfa itu adalah cos alfa sama setengah akar 2 dan sinus alfa adalah setengah akar 2 ya, sama.
Nah, maka nilai K itu sama dengan EA per L cos kuadrat adalah setengah akar 2. Ketika dikuadratkan maka kita akan dapat sebuah nilai, yaitu setengah. Begitupun kosin sama setengah. Min kosin berarti minus setengah, min kosin minus setengah, kosin setengah, sin kuadrat sama setengah, ini min kosin minus setengah, minus sin minus setengah, kemudian cos kuadrat minus setengah, minus kosin minus setengah, cos setengah, dan kosin setengah. Minus kosin minus setengah, dan sin itu adalah minus setengah, sin kuadrat ya, minus setengah. Kemudian kosin itu adalah setengah, dan sin kuadrat adalah setengah. Oke. Karena semua nilai memiliki bilangan 2, pembaginya, maka kita bisa tarik keluar nilai 2-nya, sehingga menjadi K sama dengan EA per 2L kali 1, 1, minus 1, minus 1, 1, 1, minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, 1, 1, minus 1, minus 1, 1, 1. Oke. Nah, berikut nilai K untuk elemen 1 atau K1. Oke. Nah, berikutnya bagaimana dengan elemen K2? Dengan elemen K2. Maka dengan cara yang sama kita bisa mendefinisikan elemen K2 dengan sudut yang berbeda. Oke. Jadi kalau kita lihat elemen 2, oke, kita lihat elemen yang kedua. Maka di sini kita mendapatkan nilai 45 derajat tapi arah minus ya. Sehingga kalau kita hitung dari sumbu X, arah sini adalah 135 derajat. Elemen 2 adalah alfa sama dengan 135 derajat. Maka sinus alfa dan kosinus alfa itu adalah sinus alfa setengah akar 2, kosinus alfa adalah minus setengah akar 2. Oke. Dengan cara yang sama kita masukkan ke dalam persamaan regulernya yang ini. Ya. Maka didapat nilai K2 itu sama dengan EA per L dikali setengah, berarti cos kuadrat itu setengah, dan kosin itu minus setengah, kemudian minus cos kuadrat itu sama, minus setengah, dan ini setengah. Kemudian yang kedua itu kosin minus setengah, 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 minus setengah, kemudian minus setengah, 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 minus setengah. Ini tinggal mensubstitusikan nilai alfa kepada rumus yang tadi di awal ya, nilai alfa. Kemudian ini setengah, ini minus setengah, dan setengah. Nilai-nilai ini didapat dengan menurunkan rumus ini. Contoh, ini cos kuadrat, maka cos alfa senilai minus setengah akar 2 akan dikali cos alfa juga minus setengah akar 2, sehingga didapat nilainya setengah. Atau kalau kita sederhanakan, K2 itu menjadi EA per
2L. Nah, ini duanya kita keluarkan sehingga ini 1 minus 1 minus 1 1 minus 1 1 1 minus 1 minus 1 1 1 minus 1 1 minus 1 minus 1 dan 1. Oke, kita dapatkan nilai K2. Nah, langkah berikutnya adalah kita menggabungkan kedua nilai stiffness setiap elemen tersebut menjadi stiffness global ya. Dengan cara yang sama, maka nilai K itu sama dengan EA per 2L. Nah, kita punya matriks 4 kali 4 untuk setiap elemennya. Sedangkan kita memiliki 3 node, maka jika 3 node masing-masing punya X dan Y, maka elemen matriksnya adalah 6 kali 6 ya. Nah, maka di sini dikalikan sebuah matriks 6 kali 6. Yang mana urutannya adalah U1 V1, U2 V2, U3 V3. Artinya nilai pada titik U, titik 1 untuk arah U dan V ya. U untuk arah sumbu X, V untuk arah sumbu Y. Nah, maka hasil yang di atas akan kita simpan atau simpan di bawah. Kita masukkan ke bawah. Contoh untuk yang K1 ini elemen 1 dan 2. Maka di U1 dan V1, U2 dan V2 kita masukkan nilai tersebut ya. Saya copy saja. Ini rumusnya. Copy. Maka di sini kita paste ya. Maka di sini 1 1 minus 1 minus 1 1 1 minus 1 minus 1 minus 1 minus 1 1 1 minus 1 minus 1 dan 1 1. Oke, sekarang yang nilai K2. Nah, nilai K2 berarti posisinya di node 2 dan node 3. Nah, berarti ini U2 U3 ya. Maka U2 nya adalah 1 minus 1. Maka di sini plus 1 minus 1 minus 1 1 minus 1 plus salah minus 1 plus 1 berikutnya ini adalah 1 dan minus 1. Berarti nilai variabel ini di U2 V2 U3 dan V3 ya. Berikutnya minus 1 dan 1 1 minus 1, dan yang terakhir 1 minus 1 minus 1 dan 1. Nah, maka setelah didapat isi yang sisa yang kosongnya nilai angka 0. Oke, kita coba jumlahkan. 1 tambah 1 ini jadi 2, 1 minus 1 ini jadi 0, 1 minus 1 jadi 0, 1 tambah 1 jadi 2. Nah, ini merupakan matriks kekakuan globalnya untuk fungsi tersebut ya. Oke, saya hapus yang bawah. Oke. Nah, setelah didapat matriks kekakuan global, maka berikutnya kita masukkan ke dalam finite element equation. Finite element equation, dimana persamaannya adalah sama, masih F sama dengan U dikali
maaf, nilai K dikali dengan U, di mana K adalah stiffness matriks dan U adalah stiffness displacement ya, atau pergeseran. Maka kalau kita lihat nilai F itu akan ada di sini, akan ada F1, F2, dan F3 pada setiap sumbu X dan Y. Maka di sini akan didapatkan matriks F1X, F1Y, F2X, F2Y, F3X, F3Y. Sama dengan nilai K-nya, yaitu yang atas. Jadi, saya copy paste aja. Ada. Kemudian dikalikan dengan nilai DU. Udah mentok ya. Saya geser. Kemudian masukkan nilai displacementnya, dimana displacementnya akan ada U, V pada titik 1 dan titik 2, U1, V1, U2, V2, U3, V3. Oke. Nah, setelah kita masukkan nilai ke dalam rumus umum finite element, maka berikutnya adalah pendefinisian boundary condition. Kita lihat di atas, titik 1 dan titik 3 merupakan fix dan tidak akan mungkin bergerak ya. Dan gaya pada F2X dan F2Y itu sebesar nilai P1 dan P2. Maka kita masukkan persamaan tersebut ke dalam boundary condition ini. Maka yang menjadi 0 itu adalah U1 dan U3, V1 dan V3. Maka di sini jadi 0, menjadi 0, V3 juga 0, V3 juga 0. Nah, setelah didapat itu tersisa tinggal U2 dan V2. Nah, maka untuk elemen atau bilangan yang lainnya bisa kita abaikan pada baris ke-1, ke-2, ke-4, ke-6, ke-5 dan ke-6 ya. Nah, ini kita bisa coret yang pertama, yang kedua, yang ke-5 dan yang ke-6. Oke. Nah, begitu pun F2X dan F2Y bisa kita ganti jadi nilai P1 dan P2. Oke, maka di sini kita dapatkan penyederhanaan rumus menjadi P1 P2 itu sama dengan EA per L dikali sebuah matriks 2 0 0 2 dikalikan U2 dan V2. Nah, dari sini kita bisa menentukan nilai U2 dan V2 ya. V2. Bagaimana langkahnya? Maka P1 itu sama dengan EA per L. Oh, ini ada duanya. Dikali 2 dikali U2. Maka P1 itu adalah 2 yang bisa coret ya. EA dikali U2 sama per L, atau U2 itu sama dengan P1 kali L dibagi
E dikali A, yaitu besaran nilai U2 nya ya. Begitupun dengan nilai P2. Nah jika P2 itu sama EA per 2L dikali L dikali dengan dikali 2 dan dikali V2. Maka dari sini ini nilai 2 nya dihapus ya, coret-coret. Maka dari sini dapat nilai V2 itu sama dengan P2 dikali L dibagi dengan EA. Nah itu merupakan cara penurunan sampai kita mendapatkan displacement pada titik 2 ya, U2 dan V2.